Halo Sobat Bola.com, berjumpa saya kembali Aryo Yosia. Kita ada di Bola Break. Hari ini kita punya tamu spesial, tamu yang selalu baik hati, karena bukan pertama kali aja jadi tamu kita di podcast. Seingat saya setidaknya udah 2 kali ya sebelumnya Mas ya. Pertama tuh kalau nggak salah waktu mau nyalon jadi ketua umum PSSI, kemudian juga terakhir ngobrol-ngobrol tentang bisnis Lika-Liku IO olahraga. CEO Nine Sport, Arif Wicaksono. Siap. Bagaimana Mas? Kabar baik? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Rio? Ya, Baik Mas Rio, baik kabarnya. eh, Nine Sport ini ya biar Gen Z tahu nih ya, salah satu promotor olahraga legendaris lah. Amin. Ya memulai berbisnis dari pertengahan tahun 2000 gitu kan. Kalau kita ngomongin track recordnya ya panjang gitu kan. Dia pernah mendatangkan banyak tim top, Juventus, AS Roma, kemudian waktu negara tua kita tuh Belanda datang juga Mas Arif ya gitu. Nah, kita langsung aja nih Mas. Siap. Ini kan langsung bikin heboh nih baru-baru ini setelah lama tak terdengar, artinya Nine Sport nggak mendatangkan tim-tim top, tiba-tiba bikin heboh jagat Indonesia gitu kan, mengumumkan ada laga internasional mempertemukan tim papan atas kali ya. Kesannya kalau ini banget, Chelsea dan AC Milan, tim elit lah, Tim tim elit. besar di Inggris dan di Italia. Cerita dong Mas, bagaimana sih prosesnya kok setelah lama vakum dan kemudian langsung bikin gebrakan ya ini luar biasa karena dua tim ini kan sebenarnya pernah datang ke Indonesia dan ini kedatangan mereka yang kedua kali. Betul, betul. Bagaimana Mas ceritain prosesnya Mas? Pertama-tama sebenarnya kita Nine Sport tuh nggak vakum tuh Mas. Kita jadi tetap mengikuti kehidupan lah, naik turun, mengikuti arah angin lah. Kita tetap mencoba survive di belantara sepak bola Indonesia ini. Tapi emang benar event-event besar nggak terlalu banyak kita kerjain. Mungkin kita kerjain cup tapi lebih banyak nggak klub Eropa tuh terakhir kita bawa 2017 waktu itu. Udah lama bener ya? Udah lama banget gitu. Banyak-banyak hal lain yang juga kita kerjain tapi kita emang selalu fokusnya di bidang sepak bola. Nah karena emang kita base-nya promotor sepak bola jadi sebenarnya tiap tahun tuh kita selalu nge-approach klub-klub asing untuk datang ke sini. Bahkan saya lupa sekitar tahun 2019 atau setelah Sebelum COVID tuh ya? sebelum COVID itu mulai ada kayak 4 klub ke Singapura. Biasanya tuh kalau udah nyampe Singapura mau tuh geser-geser ke Indonesia. Indonesia ya deket ya. Tapi nggak tahu kenapa dari mulai 2019 saya pikir habis itu COVID mulai membaik apa enggak. Ternyata nggak ada perubahan gitu. Mereka tetap nggak mau ke Indonesia. Sebenarnya dari sebelumnya juga mereka agak resistance lah ke Indonesia tuh karena nggak masuk radar mereka kan. Dulu pertanyaan-pertanyaan awalnya ke Indonesia apa tuh peringkat FIFA-nya apa semua segala macam. Cuman kita terbantu dengan sosial media lah gitu kan, emang sosial media buzz kita selalu paling besar. Nah cuman setelah pas kita di-ban sama FIFA 2015 lalu itu, mungkin mereka akhirnya lihat kok fansnya ada di Facebook 5 juta tapi ternyata yang beli Besar tiketnya ya. cuman yang beli jersey cuman 5. Jadi nggak berbanding gitu. Akhirnya mungkin mereka lebih pilih ke negara-negara yang jauh lebih stabil dari segi ekonomi. Dan kompetitor kita bisa dibilang tuh negara-negara yang selalu disupport sama pemerintahnya. Contoh Singapura itu emang komitmen pemerintahnya untuk mendatangkan turis setiap tahunnya dengan sekian investasi, sekian juga jumlah target yang mereka lakuin. Ada negara Hong Kong juga sama polanya, dia juga fokus ke tourism, diinvest sama pemerintahnya dan baru-baru nggak baru-baru ini berapa tahun belakangan lah ya. Australia juga melakukan hal sama, investasi untuk tourism juga. Singapura bahkan sempat ngontrak Taylor Swift ya untuk Iya, hampir sepekan gitu kan dengan bantuan pendanaan pemerintahnya. betul. Karena waktu itu kan kita juga ngerasain kan Coldplay di Indonesia cuma sekali, sehari. Di Singapura bisa 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu gitu. Kita waktu itu kalau nggak salah waktu pas terakhir saya kesini tuh ngobrolin waktu itu rencana MU mau ke Indonesia, cuman akhirnya nggak jadi. Mereka milih ke Singapura, mereka milih ke Malaysia dan ke Hong Kong. Nah di situ juga kita buat suatu simulasi lah atau proyeksi ala-ala kita. Itu lumayan besar juga uang yang hilang kalau seandainya fans Indonesia pergi ke Singapura. Bukan hanya dari tiket aja, tiket pesawat, hotel, makan, semua segala macam. Dan terlepas dari itu diplomasi negara kita sih Mas sebenarnya, karena
setiap kali kedatangan klub-klub dunia ke suatu negara atau suatu kota itu kan jadi berita internasional kan. Betul. Itu jadi suatu ajang promosi yang sebenarnya mungkin belum terlalu terlihat lah gitu. Nah itu kita setiap tahun tuh sebenarnya kehilangan ajang promosi itu lah. Kemudian kok tiba-tiba Chelsea dan tiba-tiba AC Milan, karena tahun sebelumnya kan ada sempat klub Inggris Oxford datang ya. Ya. Makanya dalam beberapa tahun terakhir tuh kalau pun ada yang datang rata-rata cuma legend. Bahkan terakhir kemarin legendnya Barcelona lawan All Star gitu kan, yang tadinya Real Madrid tapi ternyata nggak full, Ya. kemudian dinamain All Star gitu kan, datang gitu. Ya. Bagaimana ceritanya kok tiba-tiba Chelsea sama AC Milan mau belok deh ke Indonesia? Oke, kalau Chelsea kan 2013 kita memang pernah kirim Chelsea di Indonesia. Terus habis itu yang saya lihat tuh dari Desember mereka udah lock pertandingan di Australia. Mereka udah lock langsung 2 atau 3 pertandingan waktu itu ya. Jadi saya ngeliat potensinya nih cukup besar karena mereka udah udah ngelewatin Indonesia lah gitu. Ada potensi bisa ke Indonesia. Tinggal mungkin bicara masalah komersil, keamanan, support pemerintah dan lain-lain. Dari situlah mulai saya approach. Cuman komen mereka tuh lebih ke ya satu komersil, yang kedua juga mereka pertimbangan tuh masalah lawan. Mereka pengen untuk preseason ini mereka pengen cukup serius lah gitu. Ya akhirnya tapi kita coba komunikasi di saat berbarengan juga saya hampir setiap tahun juga komunikasi dengan Milan. Tadinya mau kita lawanin klub lokal dua-duanya. Cuman ya mereka punya kebutuhan sporting yang harus dipenuhin, ya kita coba gimana nih kita explore possibility kalau mereka berdua main lawan di Indonesia. Kebetulan ya gayung bersambut, Milan khususnya dia hanya preseason tahun ini dia hanya ambil 3 opsi dan 3-3-nya lawan tim besar semua. Di Perth lawan Inter, di Indonesia itu lawan Chelsea, dan terakhir di Poland itu lawan MU. Dan ini kayaknya pertama ya, maksudnya di Indonesia ya. Dua tim biasanya kan datang Pertama Chelsea di sendiri Indonesia. ngadepin All Star, atau misalnya AC Milan saya masih ingat lawan Persib dan lawan All Star. Persebaya. Ya, Persebaya soalnya. ya. Ini kan pertama kali dua tim dipertemukan gitu dalam gayung namanya International Cup 2026 ya. Ya. Ini ngawin ini bagaimana nih Mas? Maksudnya ini tadi sesederhana bahwa mereka punya kebutuhan ini, dan kemudian ketika misalnya Chelsea duluan kan approach-nya gitu kan, tahu oh ini kayaknya ada lawan nih AC Milan, sesederhana itu atau rumit? Sebenarnya rumit karena balik lagi tadi yang kita bilang kompetitor kita itu negara-negara yang disupport sama pemerintahnya. Jadi dari segi mata uang pun jauh, mereka semua pakai dolar. Terus support pemerintahnya yang emang bukan sekali aja, ini udah mereka rutin lakukan setiap tahun, itu agenda tahunan mereka. Bisa dibilang menurut kami dari awal ini sebuah mission impossible. Awalnya Mission Impossible. Mission Impossible karena untuk ngedatengin satu klub aja ke Indonesia tuh udah lebih dari 1 dekade nggak pernah ada klub yang ngelirik ke sini. Ya tadi mungkin disebut salah satu brand, tapi kan itu kan pemiliknya orang Indonesia dan juga bukan Level elite ya, kompetisi teratas. bukan kompetisi teratas gitu kan. Jadi itu suatu struggling yang kita dapetin juga gitu. Jadi balik lagi tadi saya bilang ini sebuah mission impossible, cuman akhirnya menurut saya sebuah blessing. Emang mungkin udah saatnya Indonesia dikasih kesempatan sama semesta, sama Tuhan untuk bisa menjadi menjadi momentum untuk membawa Indonesia sepak bolanya untuk jadi lebih baik lagi. Mas, apa yang bisa dijanjikan Chelsea sama AC Milan nih, karena berdekatan dengan event Piala Dunia? Akankah kita dapat bintang-bintang terbaik untuk datang ke Pasti. Jakarta? Kalau saya itu selalu, kalau saya approach klub itu selalu bintang terbaiknya atau tim terbaiknya itu kita masukin dalam klausul kontrak, dan bintang-bintangnya pun akan dipecah lagi dengan klausul-klausul. Tapi artinya jika ini kan ada rumors nih Mbappe mau ke Chelsea segala macam. Nah jika dia masuk nih berarti juga ada potensi harga yang ada sebuah peningkatan harga juga gitu. Nah, Mbappe pasti minta klausul terpisah ya, biasanya begitu ya. Yang pasti mereka dari segi gini ke Sabi aja masuk itu kan kita dari segi lokal udah ngebayangin oke, segi keamanannya akan berbeda sama pelatih yang sebelumnya. Nggak mungkin dia ditempel hanya 1-2 orang. Dari segi forwardernya, dari segi kebutuhannya semua pasti itu jauh lebih meningkat. Apalagi kalau bintangnya lebih besar lagi kan, itu jadi
apa ya, ridersnya, entourage-nya pasti akan lebih berbeda. AC Milan juga isunya mau salah ya. Nah itu juga rumors yang saya lihat salah itu, kalau emang bener-bener salah sama Mbappe datang ke Indonesia itu ya sebuah apa ya, sebuah blessing lah buat Indonesia. Sama ini juga tadi beberapa hari ini saya lihat ada Thiago Silva, dia lagi mempertimbangkan antara main 1 tahun lagi di Chelsea, di Milan, atau dia mau pindah ke Chelsea sebagai salah satu manajemen lah gitu. Ya Tapi memang uniknya ini gini nih, apa namanya, ya bukan artinya Chelsea sama AC Milan nih entah kenapa nih musim ini tiba-tiba nggak lolos Liga Champions ya, berbarengan ya. betul. Tapi itu nggak akan apa, artinya Mas Arif tetap pede bahwa walaupun status mereka ini tetap akan menjadi sebuah hiburan yang menarik buat masyarakat bola kita ya. Pasti, karena dua-duanya itu bermain di level kompetisi yang teratas, dan seperti kita lihat ya, contoh MU tuh hampir setiap tahun juga saya selalu approach, padahal sebelum tahun ini kan selalu posisinya di bawah 5 apa segala macam, cuman kan dari segi fanbase-nya mereka lebih Besar ya. besar gitu. Jadi kalau kita ngeliat sih dari segi kualitas, apalagi justru tim-tim seperti itu kan mereka ngelihat kekalahan itu bagian dari proses. Jadi justru kegagalan mereka sekarang ini jadi acuan mereka untuk ke depan. Malah kita ngelihatnya pre-season ini mereka keduanya akan semakin lebih serius lagi untuk mempersiapkan tim, yang artinya pertandingan di GBK ini akan jauh lebih berkualitas. Mas, saya tadi tertarik soal apa, ada pemisahan kontrak dan semacamnya. Ini ada nggak sih request khusus dari Chelsea atau AC Milan gitu? Saya ngambil jauh ke belakang nih, era 80-an itu kan. Waktu itu Magic Johnson Ya. datang sendiri kan gitu kan. Ya. Tiba-tiba di hari terakhir aja dia minta Rolex gitu kan. Minta secara khusus. Nah, ini buat treatment di buat AC Milan dan Chelsea bagaimana, Mas? Ada seru-serunya nggak? Banyak pasti. Dulu aja kita pernah bawa Ajax, mereka ada 2 pertandingan, satu di Jakarta, satu di Bandung. Balik dari Bandung mereka minta helikopter karena mereka mau party di Jakarta. Waktu itu post season soalnya. Oke. Gitu. Dan itu berapa helikopter tuh akhirnya tuh, satu tim kan 25 minimal orang. Ya jadi apa ya, bawa tim bola itu kayak ibaratnya, kalau saya selalu ngasih ibarat itu kita kayak ada 80 Madonna lah kurang lebih gitu. Oke. Apalagi kita ngomongin Chelsea sama AC Milan ya. Walaupun prestasinya yang ini, tapi kan kalau kita mau jujur pemainnya kelas 1 semua. Ada Betul. Cole Palmer untungnya nggak dipanggil Piala Dunia tuh. Betul. Joe Pedro juga Joe Pedro nggak dipanggil dipanggil. Piala Dunia. Jadi kemungkinan besar akan ikut. Mas, tapi saya tertarik sebenarnya gini nih. Ya tadi karena dari awal saya bilang bahwa Nine Sport ini salah satu promotor legendaris lah buat urusan sepak bola internasional. Saya tuh tertarik dengan perjuangannya ya. Karena ya hampir 1 dekade kita nggak ada tim besar ya. Terakhir Ajax ya. Terakhir kalau klub besar itu AS Roma. AS Roma ya. Tapi klub itu pun besar. lagi di ban sama FIFA. Jadi AS Iya. Roma A lawan AS Roma B. Iya benar waktu itu. Ya, Mas, dan kayaknya kan Mas kalau tadi cerita sekilas gitu kan, hampir setiap musim approach tim-tim besar gitu dan mengalami penolakan yang paling menyakitkan. Di wawancara terakhir sama Gregor kan berkaitan dengan MU ya. Betul. Mereka tanya kalau nggak salah faktor keamanan. Nah, bagaimana tetap merasa percaya diri menjalani bisnis ini gitu kan, dengan artinya kegagalan yang hampir tiap tahun gitu kan. Ya ini saya percaya aja Indonesia dari segi data, dari dulu ya sebenarnya sebelum ada data Nielsen itu, jualan saya selalu saya bilang Indonesia itu negara fans sepak bola nomor 1 terbesar. Karena saya bilang dari segi populasi aja, nomor 1 itu Cina nggak suka bola, nomor 2 India nggak suka bola, nomor 3 Amerika nggak suka bola. Berarti kita sebenarnya dari segi fans, karena jumlahnya banyak dan kita penyuka sepak bola itu nomor 1. Itu menurut saya sebuah aset, dan pastinya sebagai negara berkembang kita membutuhkan waktu. Dan seperti kita lihat kalau dari segi ekonomi ya, kita bisa ngelihat ekonomi di Eropa tuh bisa hampir dibilang stagnan lah, karena mereka semua udah berhenti ngebangun, udah pertumbuhannya lebih sedikit. Tapi negara-negara seperti Asia Tenggara itu tuh justru menarik karena masih banyak hal yang bisa di-develop, dibangun. Apalagi kita punya aset yang segitu besarnya, 170 atau 180 juta orang kalau menurut sekarang udah ada data dari Nielsen kan. Nah itu kalau dibina dan dikelola dengan benar, itu sebenarnya bisa jadi sebuah alat untuk memajukan negara Indonesia menjadi ekonomi yang bukan terbesar di Asia, mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin. Enggak, jadi tiap tahun tuh kalau setiap menerima penolakan rasanya tuh Itu katanya
Soalnya Mas Arif nih getol, nggak saya ikut ngikutin, nggak, kita satu grup bareng di sebuah grup WA gitu kan. Ya, ya. Ini orang saya sampai geleng-geleng gitu kan. Semangat dulu nih ya, bertahun-tahun semangatnya nggak pernah berubah. Dulu gagal jadi wakil ketua, kan biasanya nih ya, yang Ya. ketika misalnya ngomongin Mas Arif dulu nyalon jadi ketua PSSI, Ya. gagal biasanya ya udah saya goodbye. Ya. Ngapain gue ngurusin sepak bola gitu? Tapi Mas Arif getol gitu kan, tiap tahun selalu punya passion yang sama. Bahkan ketika tahun lalu di sesi bola break yang kita terakhir yang dengan wartawan kami Gregah gitu kan, Ya. waktu itu kan kita ngebahas ironi yang terjadi di Indonesia gitu kan, Ya. negara tetangga banjir turnamen mini sebelum pramusim gitu kan dengan klub-klub elit, sementara Indonesia dilewatin begitu aja gitu kan. Ya Mas Arif cerita gitu kan dengan semangat yang sama gitu kan. Tapi tiap tahun tuh nggak mudah loh Mas. Ada Pasti. nggak artinya ada nggak sempat kepikiran artinya, aduh kayaknya ngurusin musik aja, kayaknya musik kan lebih menjamur di Indonesia, yang artinya jarang tuh pembatalan yang sampai se ekstrim sepak bola. Saya malah kebalik. Jadi 2007 saya start di sepak bola, terus saya lihat di situ banyak politik, banyak intrik-intrik segala macam. Saya rasa saya masih terlalu muda, mental saya nggak kuat. Saya pindah ke musik gitu. Oh, sempat pindah ke musik malah ya? Pindah ke musik sampai 2010. Cuman di situ World Cup 2010 Spanyol yang menang, dan di situ ada stigma kan, dari dulu dibilang kalau orang Indonesia nggak akan bisa main bola lah karena fisik. Tapi ternyata Spanyol kan ngebuktiin terbalik. Dan dari dulu saya juga punya sedikit background tentang marketing. Katanya jualan terbaik atau bisnis terbaik itu yang memberikan hasil untuk masyarakat. Jadi saya mikir kalau seandainya sepak bola ini dibina dengan benar, kita know how-nya dikasih tahu ke masyarakat, itu bisa kita suatu saat berhasil di bidang sepak bola gitu. Jadi saya nggak pernah habis semangatnya karena itu, karena Indonesia sih sebenarnya. Soal kondisi ekonomi Indonesia sekarang nih, Ya, dolar naik. deg-degan. Deg-degan ya. Artinya Pasti dong. dolar naik kan artinya Pasti. nilai masih nilainya jadi benefitnya lebih besar lagi. Betul gitu kan. betul. Dari awal tuh udah kita hedging jauh-jauh tuh, pada anggaplah nilai X ya, udah kita hedging berapa persen ke atas, tapi ternyata sampai sekarang udah mulai melampaui juga. Sama kekuatan daya beli Masyarakat supporter Indonesia. gitu kan, Betul, dengan betul. kondisi sekarang seperti ini. Dak-dikduk ya masih berarti. Dak-dikduk. Jadi dari awal pertama kali kita buat pun kita ketemu sama komunitas supporter pasti ya, dan semuanya pasti ada yang ngomong, oh ini kemahalan, karena itu kita minta masukan perihal tiket juga kan, kita diskusi ini kemahalan apa semua segala macam bla bla bla. Akhirnya ya saya dan tim kita sepakat kata-kata siap itu nggak akan pernah ada. Kalau ditanya emang secara real apakah Indonesia siap untuk melakukan pertandingan seperti ini, melihat kondisi lapangan belum. Tapi mau sampai kapan kita nunggu sampai siap? Justru kita butuh momentum-momentum seperti ini untuk nge-boost Indonesia untuk lebih maju, lebih cepat lagi. Soal di luar tiket itu sponsor bagaimana Mas reaksinya? Sponsor reaksinya itu dia, karena sebenarnya karena 10 tahun udah nggak pernah datang, jadi kalau, dan hampir tiap tahun juga kan saya kasih mereka surat akan datang, sponsor ngeliatnya juga kayak ngecap aja lo gitu kan. Jadi ada pernah pasti berarti itu ada periode yang artinya ngecap aja tuh artinya tadi kan gagal Iya. gitu kan. Karena kan hampir tiap tahun gagal, dari 2016 2017 terus setelah band ditarik kan kita selalu berusaha ngebawa, ngeyakinin kanan kiri, kita datang ke sana, apa semua kita lakukan. Tapi ini langsung ledakan yang luar biasa loh, karena ya tadi Chelsea tim besar lah, AC Milan jelas tim besar, dan AC Milan setahu saya tuh di generasi saya orang banyak yang waktu masa kecilnya dihiasi Serie A gitu kan, AC Milan tuh punya pendukung tradisional di Indonesia yang cukup banyak. Menurut saya banyak banget. Ini sangat menarik sih menurut saya, kombinasi yang menarik. Ini bisa bicara dari tadi Mas bilang AC Milan yang punya roots kuat di Indonesia, dan Chelsea juga klub IPL yang growing, banyak Gen Z-nya juga yang suka. Jadi ini kita bisa tekan dari yang lebih senior, junior, kita tekan akhirnya jadi satu bubble yang besar, menggabungkan antara para junior, Gen Z, dan senior itu untuk benar-benar menikmati sepak bola Eropa tapi di GBK gitu. Rencananya selain bertanding ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih Mas? Ada. Ini? Kita ada meet and greet, ada coaching klinik gitu. Bahkan tadinya pun emang sempat ada, jadi begitu Chelsea datang ke Indonesia pada saat mereka site visit, mereka tiba-tiba bilang mereka kecewa dengan Malaysia. Kecewa dengan Johor, mereka pengen extend di Indonesia. Nah awalnya bayangan saya dia pengen extend di Indonesia berarti
harga gratis kayak atau apa kayak. Bayar juga. Ternyata bayar juga. Walaupun dia bilang, nih gue kasih haircut. Tapi haircutnya tetapnya nggak sebotak saya, tetap ada rambutnya, tetap tinggi juga. Jadi ya udah kita explore, karena ini sebenarnya pertandingan yang ini aja juga hal baru buat kita kan. Jadi kita masih explore dulu possibilities-nya, lihat akhirnya kita takut juga untuk kanibal satu sama lain, banyak opsi, banyak pertimbangan lah gitu. Cuman kalau agenda-agenda lainnya ada, mereka pasti ada open training, mereka ada meet and greet, meet and greet-nya kita buat terpisah karena agenda mereka terpisah. Bisa ya. Coaching klinik juga kita buat terpisah. Gitu. Ya kan untuk pertama kali ini mengelola 2 tim besar. Betul. Kalau dulu kan A sama A dan B gitu kan. Iya. Kalau ini kan benar-benar menarik juga kan kaitan dengan Mas Arif ini kan selain rajin mendatangkan tim luar, punya jejak juga sering pemain terakhir kan Evan Dimas sempat trial di Spanyol. Masih berpikir untuk ada Evan Dimas baru nggak atau? Harapan ada. Cuman pada saat waktu itu kita nggak bawa Evan Dimas itu kita udah coba potong jalur sih menurut kita ya. Jadi kita waktu itu kerjasama sama agennya Diego Maradona. Dia itu agen sepak bola pertama di dunia, dari Diego Maradona, Stoichkov semua, sampai akhirnya dia nemuin Messi. Jadi dia punya orang-orang di Barcelona tuh udah percaya banget lah sama rekomendasi dia. Jadi itu kenapa salah satu alasan kenapa kita bisa bawa Evan Dimas ke regionnya Barcelona, ke Catalan. Kita ada trial di tiga klub. Kita bawa di sana, kita coba. Semua jawabannya Evan Dimas berbakat, tapi dari basic know-how-nya tuh minim. Dan itu sebenarnya kenapa saya juga buka sekarang, karena kan faktanya sampai Sintayong pun juga bicara hal yang sama kan. Ya. Dan itu kan Evan Dimas 2016, Sintayong hampir 10 tahun kemudian masih bicara hal yang sama. Jadi memang know-how di Indonesia tuh nggak ada gitu. Kita mungkin ibaratnya kayak zaman dulu orang mau belajar jadi dokter harus ke Belanda. Ya karena emang di Indonesia belum ada proper sekolah sepak bola yang proper gitu, karena bukan berdasarkan bakat aja kan sepak bola, apalagi sekarang ada sport science semua segala macam. Jadi bisa dibilang sebenarnya masih long way to go ya. Masih lumayan long way to go. Mas Arif, cerita dong, maksudnya kalau misalnya yang kita berandai-andai nih, saya mau bikin IO Sport yang dengan klub-klub Eropa. Cerita dong step by stepnya gitu kan, sehingga sebuah tim kemudian akhirnya gue pergi ke negara lu gitu kan. Misalnya ngomongin apa sih yang biasanya pertama kali dilakukan hingga kemudian pada endingnya tim itu datang. Selain ngomongin kalau duit kan pastinya ready duit, semua baik-baik aja gitu. Apa enggak? Artinya punya uang pun tidak menjamin bahwa tim itu akan mau datang ke sebuah negara. Enggak. Jadi bagaimana Mas? Emailan dulu ya? Pertama siapin mental. Ini ngeri juga nih. Setelah siapin mental, banyak-banyak doa. Habis itu karena seperti saya bilang, uang kita rupiah, mau dilawannya tuh dengan kayak contoh mungkin pernah dengar ICC kan, International Champions Cup itu kan, dia itu dari jauh-jauh hari bayar klub 3 kali lipat. Dan selain 3 kali lipat, mereka pastiin klub-klub itu akan ketemu pre-season Bayern, ketemu Barcelona, ketemu siapa. Jadi mereka kayak dari segi sporting nggak terlalu mikirin, dari segi komersial juga nggak terlalu mikirin. Nah itu yang kayak gitu tuh jadi kendala terberat dari kita. Cuman selebihnya sih kalau saya memang mau ngebuat pertandingan itu mungkin, tapi kalau saya sarankan start di awalnya dari pertandingan lokal dulu mungkin. Setelah kalau udah ada pertandingan lokal, ada track record, baru mungkin approach ke kayak berapa tahun belakangan ini kita juga banyak approach ke klub-klub di Asia Tenggara. Mungkin start dari klub Asia Tenggara dulu. Dan kalau menurut saya itu kunci utamanya kalau mau bawa klub dari luar itu sebenarnya bintangnya aja sih. Maksudnya Mas? Jadi gini, contoh kayak klub Eintracht Frankfurt. Di situ kan ada Götze. Nah itu jadi satu daya tarik. Pada Eintracht Frankfurt itu mungkin dari segi value atau dari segi match fee-nya nggak setinggi klub-klub lain. Tapi karena ada Götze-nya yang cukup dikenal sama masyarakat, itu bisa jadi nilai jual atau nilai jual ke sponsor juga. Hal-hal seperti itu sih gitu.
Atau mungkin dulu ada Prince Boateng Ya, main Van di Boateng. Hertha Berlin. Hertha Berlinnya nggak terlalu terkenal, tapi Prince Boatengnya pernah main di Piala Dunia dan maksudnya dia punya apa ya, aura yang berbeda lah, dia punya daya tarik yang berbeda. Nah hal-hal seperti gitu juga bisa jadi pertimbangan untuk bawa klub bola Eropa ke Indonesia sih. Biasanya kalau berhubungan tuh langsung, maksudnya artinya berhubungan ke sana tuh ke promotor di sana, agensi, atau langsung artinya ke pihak klub. Gini, jadi dulu pas pertama kali saya terjun ke dunia ini tahun 2007-an itu, saya dikasih tahu nggak mungkin klub-klub dari Eropa mau ke Indonesia. Saya coba pelajarin kan kenapa gitu. Ternyata emang hampir semua komoditas Indonesia, bukan sepak bola aja, itu semua lebih banyak menggunakan agen asing Oke. dari Singapura, dari Hong Kong. Nah itu yang mau saya cut. Jadi selama ini biasanya Makanya orang. biayanya lebih tinggi lagi ya kalau dari banyak orang yang terlibat ya. Iya, sama-sama ngapain kita kasih kesempatan mereka untuk memonetize kita gitu. Kita didikte di ini semua segala macam. Padahal barang-barang kita, pasar-pasar kita. Masih banyak orang yang tetap komunikasinya via Singapura, via Hong Kong. Jadi kalau dulu saya awal sih, saya nekat aja. Orang nekat ya. Saya email ke 50 klub bola, agensi, apa semua segala macam. Paling dijawab cuma sekitar 5 sampai 10, tapi di situ email saya bilang saya serius, saya mau meeting sama kamu gitu. Ya dengan modal yang seadanya saya coba berangkat ke sana meeting, ternyata ya dapat kesempatan waktu itu Valencia itu yang mau datang di Ya Indonesia. Valencia. Tuh. Iya, iya. Dari situlah apa Jadi benar-benar perjalanan sepak bola. kalau di Indonesia tuh bondo nekat ya, bocah nekat. Benar-benar nekat. Ya, makanya saya bilang yang paling pertama siapin mental, kalau emang udah yakin jalanin. Tapi yang ini ngomongin cita-cita sebagai promotor tim sepak bola gitu kan. Kalau di musik kan ya saya sering nonton si Raven dan macam-macam itu cerita gitu kan, bahwa biasanya band tuh punya request yang ini gitu kan. Mas, kalau di sepak bola tuh lebih aneh-aneh lagi atau sebenarnya lebih mudah ya dibanding musik ya? Karena musik kan ada yang mintanya, pokoknya nanti saya minta ya kalau ke zamannya Black Sabbath gitu kan, minta kelelawar yang ada darahnya, yang kayak gitu-gitu loh masalahnya permainan. Kalau di klub sepak bola lebih ajaib lagi atau sebenarnya biasa-biasa aja? Kalau biasa-biasa aja sih enggak ajaib, cukup ajaib sih sebenarnya. Maksudnya ya karena seperti yang saya bilang tadi mungkin Black Sabbath ada 4 personil. Kalau ini ada kurang lebih 40 orang yang merasa seperti Black Sabbath. Tapi bintang dengan pemain biasa aja sama-sama aneh, apa requestnya kadang-kadang aneh semua ya? Atau maksudnya bintang lebih aneh lagi? Karena mayoritas begitu mereka nyampe ke negara bagian ketiga ini, semuanya ngerasa bintang. Semuanya udah ngerasa, atau begitu mereka jadi kontrak sama Chelsea atau Barcelona, semua juga udah ada lah pasti pride atau ego mereka ngerasa kayak, oh gue beda loh. Karena kan tingkat keberhasilan pemain bola kan di bawah 10% kan. Jadi Iya. dari ribuan anak yang mereka ikut akademi bareng, yang akhirnya tembus ke tim utama Chelsea atau AC Milan, cuman mereka aja pasti adalah suatu pride yang mereka banggakan gitu. Jadi sebenarnya lebih rumit ya. Karena tadi kalau pemain band paling mentok-mentok 5 orang, 6 orang. Iya, kalau menurut saya perbedaan yang signifikannya itu aja. Bintangnya lebih banyak lah gitu. Pemain yang kita cater lebih banyak. Oke, emang kalau bener-bener pemain muda yang baru mau dibawa ke mau promosi, pasti dia nggak akan terlalu banyak bertingkah. Kencang ya. Karena dia orientasinya yang penting tahun depan masuk dulu gitu kan. Cuman begitu udah masuk level 2, dia udah masuk tim senior, pasti ada aja lah. Pengen keluar malam, pengen ini, pengen Karena itu. itu masa-masa rata-rata mayoritas tuh lagi off season nih, lagi maksudnya artinya belum main kompetisi benernya kan. Belum, Pramusim ya. lagi pramusim, lagi persiapan. Tapi kan mau persiapan gimana pun juga ya manusia punya kebutuhan berbagai macam yang ada. Kalau pelatih-pelatihnya Mas kan pernah Luis Van Gaal, kemudian Mourinho ya waktu dengan Chelsea. Ya. Mourinho. Itu ribet juga gak sih? Ribet. Waktu Apa itu cerita dong Mas yang detail misalnya justru Mourinho apa yang ribetnya apa? Mourinho wine-nya cuma mau dari Portugal. Uts, udah minta wine ya. Nah, waktu itu sebenarnya Chelsea as a team mungkin karena juga baru datang ke Indonesia. Ngomongnya gitu. pedes juga tuh sebelum saya Mas cerita itu. Kan terakhir ngomong maksudnya artinya ketika dia ngomongin tim Indonesia maksudnya bilang lu main yang serius dong jangan kayak Jelek-jelek artinya ya. kalah
mental gitu, kayak kita ngelawan orang yang udah nunduk yang kayak gitu kan. Lanjut Mas. Betul betul itu benar banget. Omongan dia pedes tapi menurut saya banyak benernya omongan Mourinho itu. Dia waktu itu Chelsea yang dia request itu mereka pengen hotelnya eksklusif. Jadi bener-bener satu hotel harus dibook buat mereka sendiri. Itu sih yang paling berkenang buat saya. Tapi kalau pelatih ya Mourinho sih buat saya yang Apa dia minta wine ya? Wine-nya harus dari Portugal. main Portugal. Dapatnya gampang nggak tuh Mas? Satu di Indonesia ada? Ada di Indonesia ada. Cuman spesifik yang dia mau waktu itu kita harus bawa dari Singapura. Cuman nggak, dia santai aja sih di lobby, dia nge-wine tapi ya kita tahu kita harus kasih distance buat dia lah gitu. Kalau Van Gaal kan ya maksudnya kenapa saya tanya dua ini kan, karena kalau kita ngomongin di media kan dua orang yang sering kontroversial gitu kan. Van Gaal menurut saya jauh lebih, mungkin karena Mourinho pada itu lagi masa prime-nya, Van Gaal mungkin lebih pada saat itu lebih lebih berusia lah ya. Dia mungkin lebih menghargai orang Indonesia, dia lebih mau berinteraksi segala macam. Mourinho kan waktu itu lagi bener-bener the special one-nya kan. Lagi senang-senangnya ya. Lagi prime-nya dia lah. Kalau Van Gaal tuh dia juga mungkin karena sejarah panjang Indonesia Belanda, walaupun Portugal juga pernah ada di sini ya. Iya betul. Tapi Van Gaal dari awal, dari pertama kali kita ketemu di Belanda segala macam, dia udah cukup terbuka, ngomongin soto ayam semua segala macam. Mungkin ya itu banyak restoran Indonesia di sana segala macam. Jadi dia lebih terbuka lebih lah. Lebih gampang lolanya ya. Lebih gampang. Dia pada saat coaching klinik pun dia juga benar-benar cater anak-anak ngobrol satu. Bahkan ada fotonya di sosial media juga, di media kita bisa lihat dia ngobrol dengan anak-anak kayak antusias, ngasih tahu segala macam. Nah hal itu yang pada saat itu saya belum melihat di sisi Mourinho. Kalau pemain ada yang berkesan nggak Mas? Maksudnya sepanjang selama ini bintang-bintang dunia, kita nggak usah ngomong jelek ya, karena Mas Arif kan bisnis di dunia ini gitu, nggak mungkin cerita yang buruk-buruk gitu kan. Nanti siapa tahu ketemu orangnya lagi kan nggak enak gitu. Saya mau apa sih cerita yang paling berkesan berkaitan dengan pemain-pemain dunia yang maksudnya, ternyata dia sebaik ini atau apalah? Kalau ternyata sebaik ini, nggak harus baik Mas, maksudnya sampai sekarang ternotis sama Mas, nih dia sebesar itu ternyata seperti ini. Kalau saya 3 sih, 3 orang. Pertama David Villa, itu karena project bola pertama saya tuh sama dia. Kita udah beberapa kali jalan project. Terus habis itu yang kedua Luis Figo, karena saya pernah diundang ke rumahnya. Iya, di situ juga undangannya maksudnya bukan buat orang umum, emang benar-benar ya private aja. Ngobrol-ngobrol bareng sama dia, sama istrinya segala macam. Yang ketiga Messi sih. Messi. Nah, ini menarik Mas, cerita Mas. Ya Messi maksudnya emang bener-bener layaknya anak kecil yang cuman taunya bola, makan, udah gitu aja. Maksudnya kan kalau kita ngelihatnya kayaknya gimana gitu ya, dia enggak sih emang bener. Ini waktu itu ketemu Messi ketika di Barcelona. Kita kabar yang timnas U23 ya, kalau nggak salah ya. U19 ya? U19. Indra Safri ya? Indra Safri itu waktu itu ketemunya sama Luis Suarez sama Vermaelen. Sebelum itu sih, karena kan saya jadi pertama kali dari 2010 itu, saya ada buat kerjasama dengan salah satu provider dengan David Villa. Proyek pertama itu David Villa lagi pindah ke Barcelona. Terus karena keberhasilan Spanyol di Piala Dunia itu, saya langsung hubungin RFIF, saya minta, gimana nih bantuin kita dong. Saya mau buat kontrak 2 pertandingan home and away, tapi syaratnya harus bantuin. Kontraknya pertandingan home and away-nya ditandatanganin, tapi untuk bantuin nge-build sepak bola dibilang itu bukan urusan dia. Itu urusan klub. Dan waktu itu direkomendasi sama dia Barcelona, karena waktu itu ada 8 pemain Barcelona waktu itu di Piala Dunia ya. Di Piala Dunia main di Spanyol. Ya udah dari situ kita ngomong sama Barcelona, kita mau buka akademi Barcelona di Indonesia. Waktu itu kita Nine Sport dapat rights pertama kali untuk buka La Masia. Full board residential academy. Sekarang udah ada di Miami. Itu pertama kali itu dulu di Indonesia. Ya. Kita sempat groundbreaking di Sentul. Jadi lumayan sempat bolak-balik segala macam. Batal kenapa tuh Mas? Investornya itu ternyata money laundering. Oh, bahaya buat jangka panjang. Bahaya buat saya juga masuk penjara. Niatnya baik malah berujung ke itu ya. Kayak situ dong, kayak itu kan cerita-cerita lagi rame. Oh gitu ya. Apa Messi bagaimana?
Itu Messi bener-bener apa ya? Kalau kita ngeliat pemain bola kan ada kayak dia keluar lapangan ada merasa bintangnya atau apanya. Messi tuh bener-bener kayak apa ya, masuk lapangan dia bisa jadi orang lain, keluar lapangan udah kayak Orang biasa aja ya. orang biasa aja, bener-bener enggak. Walaupun itu pun kadang-kadang yang buat orang-orang itu juga mengartikannya salah ya. Karena oh Messi secuek itu ya. Tapi memang sebenarnya ini manusia biasa kali ya. Dia masih manusia biasa. Oh, ke Messi saya juga pernah ke rumahnya Messi, cuman nggak ada Messinya di situ. Jadi karena dia di manage sama kakaknya sama bapaknya kan. Mas sekaya itu nggak sih pemain bola Eropa nih? Ya pasti kaya sih ya. Tapi waktu Luis Figo deh. Luis Figo rumahnya di Madrid karena pasti dia dimusuhin di Barcelona kan. Lumayan sih, maksudnya waktu itu dia nawarin hotel semua segala macam. Tapi kalau sekaya itu banyak kan atlet-atlet juga yang apa ya, bangkrut, Ya salah kelola uang dan salah kelola macam-macam. uang gitu. Jadi maksudnya kalau dilihat sekaya itu tergantung perbandingan kayanya seperti apa. Dan yang pasti yang bisa jadi kayak Beckham, Messi, Ronaldo ya cuman beberapa aja. Ya Ronaldo sendiri juga belum ujian tuh, kan belum pensiun tuh. Kan ini Betul, masih betul, ini. betul. Messi juga belum pensiun. Apakah setelah pensiun dia tetap seperti Beckham? Beckham ini kan fenomena luar biasa. Bahkan bikin film sama istrinya aja langsung di Netflix. Tapi Messi kan udah dikasih royalti dari MLS, jadi kayak Messi itu udah emang udah juga Messi Ronaldo kayaknya tuh udah emang beda beda takdir itu. Berdetak. Mas soal MU gagal nih kan approach ya. Dan MU kan kita tahu sama semua tahu lah. MU tuh punya basis pendukung terbesar di Indonesia lah. Besar banget gitu kan. Eh Bisa dibilang di dunia malah. kalau di dunia ya gitu kan. Nggak kepengen lagi melobi MU. Kemarin 2026 itu kita ngelobi lagi dan itu udah bener-bener deket banget. Bahkan saya sama salah satu direkturnya itu waktu itu lagi banjir-banjirnya. Saya pribadi nyetirin dia bolak-balik ke airport. Apa namanya, ngobrol banyak sama dia. Dia butuh 2 pertandingan waktu itu, tapi minus pemain-pemain yang ke Piala Dunia. Piala Dunia ya. Tapi masih lumayan, masih ada Sesko, masih ada kurang lebih 50%-an 50% bintangnya squad masih terbaik. ada. Masih ada Maguire, masih ada Luke Iya Shaw. Maguire nggak dipanggil kan. Sok juga nggak Dan dipanggil. itu udah dikasih tahu dari awal. Udah. Iya. Jadi dapat bocoran duluan dong ya enak. Aduh. Kita jadi udah tahu beberapa pemain itu nggak kepanggil. Terus habis itu udah intens banget. Mereka butuh 2 pertandingan. Tadinya satu lagi mau lawan Johor, cuman nggak tahu kenapa mereka lawan Johor nggak jadi. Akhirnya kita combine MU lawan Timnas dan lawan Persija. Dua-duanya komunikasi udah kita buka ke PSSI dan ke apa namanya ke Persija. Dua-duanya menyambut baik. Cuman kita minta syaratnya kalau Persija itu mainnya harus di GBK. Di JIS. Timnas di apa namanya di GBK. Bahkan pelatih yang baru pun juga udah mengiyakan kan karena dia dari Inggris. Dia juga udah MU-nya saya juga minta untuk bersurat sendiri ke PSSI juga. Udah ada suratnya, PSSI nyanggupi mau gitu. Tinggal gimana nanti promotor yang cater masalah lain-lainnya. Persija juga udah oke. Nah endingnya kenapa tuh? Udah nyaris. Endingnya karena kalau menurut saya Carrick masalahnya. Maksudnya mas? Karena mereka langsung lihat ada potensi masuk ke, kan tadinya mereka mau datang tuh pertandingan terakhir 24, 25 mereka langsung 24 malam mereka langsung berangkat, 25 nyampe, 26 atau 26 game pertama karena 27 libur kan. Jadi saya pikir malam takbiran, tapi kan takbirannya bukan nggak sebesar Idul Fitri lah ya. Habis itu main lagi 28 atau 29 gitu. Karena kan mereka baru selesai. Harusnya kalau jadi nih sekarang ini. Lagi di sini harusnya kalau jadi gitu. Waktu itu mereka lagi belum menangan kan posisinya. Habis itu Carrick ganti. Terus mereka ngelihat karena shifting mungkin ada possibility masuk ke kualifikasi apa segala macam dari hal itu. Tapi begitu udah menang mungkin mereka langsung punya ambisi yang berbeda, ngelihatnya kayak ini bisa dimonetize yang lebih besar lagi kali gimana. MU berbisnis sekali loh. Sama mungkin berpikir kayaknya tahun depan kita bisa nih lebih serius lagi nih. Maksudnya persiapannya mungkin lebih kayak Liverpool yang sebelum juara sama si Arne Slot kan yang transisi kan dia yang paling gak gemerlak tuh dibanding klub-klub Eropa lainnya gitu ya. Ya uji coba tapi
Ini ternyata lebih serius ke internalnya. Nah, itu Liverpool tuh juga lucu tuh. Jadi sebelum dia juara, tiba-tiba dia ngasih penawaran ke kita, harganya 2 kali lipat. Which Saya langsung ngomong sama uh, kolega saya bilang, ini juara nih. Ini juara. Dan ternyata bener juara. Tahun berikutnya angkanya balik lagi ke normal. normal ya. Nggak juara. Pemainnya kan sempat rumornya kan bakal juara lagi kan karena pemain belinya mahal-mahal. Tapi ternyata Liverpool dilahirkan untuk tidak membeli pemain mahal kan buat juara. Mas, yang ini juga menarik nih saya ingin menggali Mas Arif juga sih berkaitan dengan ya tadi. Mas, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan promotor olahraga gitu kan sehingga ya maksudnya kan tadi sebenarnya kan ini bisa jadi bisnis yang juga menguntungkan buat negara kita ya. Ya tadi Taylor Swift aja, Singapura saya tahu banget lah seperti itu dan ya, bahkan nggak ngomongin Singapura aja, Thailand pun juga sama kan. Betul. Mau musik, mau sepak bola gitu kan atau dan kemudian Hong Kong yang artinya akhirnya dapat negara juga kecipratan. Bahkan kalau Singapura kan setiap motor GP kan Ya. itu kan combo tuh. Bukan F1. motor GP F1. Itu kan combo. Konser dan- Iya, konser dan jadi artinya bukan cuma nonton balapannya doang tapi juga dapat konser dan itu kan yang datang ya saya juga termasuk beberapa kali itu gitu kan. Apa Mas sebenarnya Mas? Yang kalau boleh curhat nih, kan ini saya kasih kesempatan curhat nih. Apa sih yang sebenarnya ideal? Kalau saya perhatiin sebenarnya itu musik dan sport itu sebenarnya udah jadi kombinasi yang terjadi lama karena biasanya kalau kayak saya nonton Champions League contoh ya atau ada teman-teman nonton Champions League di antara waktu Champions League itu pasti selalu ada konser musik di kotanya. Entah mungkin Mariah Carey atau mungkin Rihanna, mungkin siapa lah gitu. Jadi udah selalu emang dicombine untuk gimana caranya nge-track turis. Karena yang seperti saya bilang selain direct impact devisa negara, turis yang datang, hotel penuh semua segala macam. Ya tadi Mas bilang kan Mas tahu banget Singapura. Singapura nggak janjiin sekedar hanya potongan pajak dan lain-lain, tapi dia janjiin ke pebisnis horekanya tuh tiap tahun gue bawain lo pasar. Artinya kan Oke. duit yang berputar di situ. Dan lagi yang indirectnya tuh sebenarnya promosinya itu, promosi London, promosi Singapura, promosi Paris itu kan jadi daya tarik untuk turis-turis yang di luar dari sport, di luar dari musik juga untuk datang ke sana. Belum lagi investasi asing, semua itu kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya. Karena kan ya kalau tanpa event hampir bisa dibilang mungkin kita jadi kurang denger Singapura gitu kan, maksudnya Betul. namanya nggak akan segitunya, tapi ini kan tanpa mereka harus ngeluarin budget promosi tapi namanya keluar terus. Jadi jangan cuma mikir bahwa yang untung banyak nih promotornya. Sebenarnya promotornya iya dia untung karena bermain bisnis kan. Tapi artinya semuanya bisa ngerasain ya. Semua bisa ngerasain. Promotornya sebenarnya paling deg-degan. Paling deg-degan ya iya just. Promotor paling deg-degan. Ya ini event itu bener-bener ajang promosi ya, pasti tau lah event itu bagian dari apa ya, bagian dari marketing standarnya gitu kan. Kalau ada brand mau melakukan activation pasti dia melakukan event. Jadi kebayangkan kalau negara yang melakukan activation itu promosi masifnya secara global seperti apa. Iya. Ya U17 sukses kan karena promosinya ya U17 FIFA Iya. World Cup gitu kan yang Iya. begitu masif kan memang itu kan kelihatan bahwa ketika pemerintah ikut campur akhirnya semuanya jadi Jadi masif. berhasil, betul. Mas, sebelum kita tutup nih, kalau kita ngomongin angka pasti kan pasti rahasia perusahaannya. Cuma sekarang rata-rata ya, maksudnya artinya kita ngambil rata-rata aja deh. Sekarang rata-rata klub Eropa itu berapa sih buat tur bertanding di sebuah negara? Fluktuatif banget rata-ratanya nih karena ada klub yang tier A, Tier A deh, tier A, tier B. tier A, MU, Bayern, PSG, Barcelona, Madrid gitu. 7-10 mungkin sekarang. US dollar juta. Euro Euro. atau kalau yang dari Inggris biasanya maunya GBP. Oh GBP memang. Ya. Wah macul buat cari sponsornya pusing juga ya mas.
Nggak ada orang yang lihat bayarnya kan sekarang promotor masih mikirnya balikin pengeluaran dulu. Tapi modelnya tuh hampir kayak musik ya Mas. Artinya kalau kayak gini, eh, yang sering kejadian kan kayak MU nah nggak jadi datang tuh uang nggak bisa balik ya. Mestinya ada klausul force majeure. Kalau di Mas itu pasti ada. Di saya pasti ada. Itu pertama klausul force majeure pasti ada. Yang kedua sekarang asuransi kan. Mau Ada public liability, ada event cancellation. Emang itu hal jarang di Indonesia. Tapi biasanya kita bisa pakai salah satu agen asuransi di Indonesia untuk beli asuransi dari luar. Karena di luar tuh Ada ya? asuransi event tuh udah hal yang wajar. Gitu. Karena kalau enggak Amsyong juga tuh Mas ya. Kalau nggak kenapa-napa, Amsyong keluar duit asuransinya. Ya artinya kan sering kejadian ya kan itu tiba-tiba batal gitu tapi uang sudah disetor. Betul. Malah kadang saya ada ngebayangin kadang kalau asuransinya gede gitu, kebayang ya mendingan ada apa-apa nih ya, jadi nggak usah kerja tapi gitu. Aduh. Ayo, Mas, sukses selalu. Amin. Semoga ini Sama-sama. bukan wawancara terakhir. Amin. Terima kasih karena Mas Arif selalu punya waktu buat kami gitu kan. Semoga Selalu. sukses dengan Chelsea, AC Milan. Amin. Mungkin terakhir nih Mas Arif bisa ngomong sama audiensnya bola.com gitu kan tentang Chelsea sama AC Milan. Oke? Ya, saya berharap sih teman-teman dari masyarakat di Indonesia bisa menikmati pertandingan Chelsea AC Milan ini, baik langsung datang ke GBK atau juga nikmatin di stasiun televisi di Indonesia ini. Semoga juga event ini jadi sebuah momentum untuk membawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Itu aja sih, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon doanya. Thank you. Siap.